ada juga. Susah mencari guru, karena apa? Gajinya sedikit. Dan MTS waktu itu tanggal 7 Syawal atau 17 Syawal itu kesempatannya. Waktu pacaran saya ini foto ini siapa ini? Istrinya tawannya itu. Jadi maka beliau waktu itu, tetapi untuk meraih dana itu juga tidak semudah sekarang. Saya dituduh waktu itu, gerogoti hartanya Pak Abdullah. Sejak awal sudah. Maka anak-anak kalau sudah menyangkut uang, sudah susah itu. Tidak ada kawan, tidak ada lawan, tidak ada saudara. Ketika di sekolah di desa saya, setengah mati. Gaji saya kadang-kadang untuk membeli paku, membeli buku yang anak-anak. Kadang-kadang enggak. Pada tahun 1984, tadinya tidak di sini, ini di dekat Taipontek itu, sebelah selatan Goro itu, ya. Nah, selatan Goro itu ada tanahnya Pak Abdullah juga. Mau dibangun pondok, sudah digali, sudah besi sudah masuk situ, bata. Tahu-tahu tidak boleh, pemerintah tidak boleh, dilarang bangun situ, itu areal industri, tidak boleh dibuat pendidikan. Pak bingung, kita cari-cari, akhirnya mendapat sini ini. Bulan tahun 80, pertengahan 80. Akhir 83, 84 mulai kita bangun ini. Yang bangunnya Pak Abdullah itu. Tanahnya ini yang membeli juga beliau. Jadi ini diwakafkan. Kawan kita kira ya sekitar 5 hektar ya. Yang wakaf beliau ini tanah ini. Yang dibangun dulu rumah dulu yang pertama, rumah yang saya tempati itu. Rumah. Kemudian kelas dan rumah-rumah yang ada sekarang ini, rumah-rumahnya Ustadz itu, kemudian asrama dan gelora ini, semua yang membiayai beliau. Inilah maka saya dituduh oleh orang-orang yang tidak senang. Wah, itu Pak Baksin main grogoti uangnya, padahal ya inilah sejak dulu 85 belum jadi pondoknya, masih, tapi asrama sudah jadi, asrama Kapatra dan Kapatri sudah jadi. Kapatrinya dulu di sini ya, sudah jadi, kemudian kelasnya sebagian sudah jadi, sebagian belum, karena sana sudah tidak memuat lagi, lalu pindah ke sini, hijrah ke Pabelan pada tanggal berapa itu, 19, apa itu hijrahnya itu, 19 Juli tahun 85, harinya Jumat waktu itu, tapi resminya masuknya hari Sabtu tanggal 20. Jumat itu toto udah mulai kita usung-usung lah, anak-anak boyongnya ke sini tanggal 20 Juli tahun 85 hijrah ke sini. Sejak tahun 86 setelah hijrah ke sini ya, tahun 86 kami berusaha untuk tanah ini supaya ada akte yang jelas, akte untuk pondok kita, untuk yayasan. Maka dibentuk satu
orang yang beberapa orang waktu itu ya anggota yayasan itu melobi ke Departemen Agama, melobi ke Badan Pertanahan apa namanya yang PPAT itu ya, PPAT akte pembatak tanah itu, terus persiapan semuanya, dipanggil ke sini di lantai 2 itu, panggil untuk mengadakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf. Jadi ada ikrar wakaf dari wakifnya siapa? Bapak Abdullah Marzuki dan Ibu Siti Aminah istrinya kepada lembaga ini. Itu. Yang pertama itu Bapak Kiai Haji Jamaluddin almarhum. Satu. Dan yang kedua Muhammad Fasil Siddiq. Yang ketiga Haji Habib Ruslan. Yang keempat Dr. Andes Ahmad Samsuri. Yang kelima Dr. Andes Abdul Rahman Rahman. Dan ditambah lagi satu orang yaitu Bapak Kiai Haji Dalhari Nuryanto. Itu dalam akte tanah. Sejak itu tanah dan bangunan pondok ini sudah bukan menjadi milik beliau lagi, sudah diserahkan diwakafkan kepada lembaga kita ini, Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta dan Pondok Pesantren. Aktenya ini sekarang ya, masih ada ya aktenya untuk menerbitkan apa namanya sertifikat tanah itu harus ada itu. Ya, maju. Diam semuanya, jangan ketawa. Ditunjuk nanti nggak bisa memalukan. Sebutkan pengajian yang pertama sekali, nama pengajian sebagai dasar dari yayasan ini. PI itu. PI. Sahai Ustaz? Ya, terima kasih. Siap. Duduk. Jelas. Itu namanya laqad tabayyana lakum. Sudah jelas bagi kamu semuanya. Maka dengarkan, ini sejarah. Yang menyampaikan adalah pelaku sejarah. Dengan pemerintah artinya tahu ya, ati Allah taat. Dan yang kedua damai dengan zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Ta'aruf itu apa tadi? Sekarang yang mendirikan lembaga yayasan apa ini tinggal 3 orang sekarang. Yang masih tinggal 3 orang. Bapak Ahmad Samsuri, Ibu Haji Abdullah Marzuki, dan saya. Makin lama makin bisa.
nanti menyusul yang klien kamu supaya di amanat ini supaya betul-betul dipelihara, jangan sampai disia-siakan, apalagi dirubah-rubah, enggak usah, dipelihara. Dan kalau dipelihara bagus, insya Allah kan apa, marketable. Pondok kita ini marketable, apa namanya itu? Bahasa-bahasa yang modern, laku jual, namanya laku jual, di mana-mana laku, masih marketable, laku jual. Maka banyak orang yang apa, kepengen, wah saya dulu ini menjadi pahlawan kesiangan. Saya dulu ini ya, orang yang sudah mati biasanya, saya dulu kawannya Pak Abdullah, saya terus. Nah, orang yang sudah mati kok mau dikabarkan, kok dengan saya gitu. Oleh karena itu supaya dipelihara amanat ini, supaya dipelihara, supaya lestari untuk selamanya. Saya akhiri dengan doa, mudah-mudahan diberi kemudahan para pengelolanya, asatidnya, yayasannya, santrinya. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura ma'hatina hadha salam ma'adha matis samawati wal ard wa bidu amrillallah aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah itu ya ada telinganya, ada ininya, adanya. Jadi kumpulan dari telinga, kumpulan dari belalai, kumpulan dari kaki dan sebagainya. Itu mana sebenarnya? Anak-anak kelas 1 begitu juga. Jangan langsung mengatakan, aduh gak kerasan, teman satu kamar nakal-nakal. Ada yang nakal, masih banyak yang baik. Ya. Tekan lagi. Tekan. Jawa Barat, Ahmad Samsuri
menuju acara-acara yang berbau atau yang bersifat keislaman dengan diadakannya pementasan seperti agro dan tentu masih banyak. Tak lupa sholat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ustadzah, kawan-kawan, adik-adik serta kakak-kakakku semua yang mau menghadiri acara ini. I miss you, Ustadz. Adapun susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat acara malam apresiasi seni dan pembukaan kegiatan, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup.
Tapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan pekerjaan, pasti ku angkat.
thing that I've been dying to say for a long time. Ya, kau tertarik dengan lirik walau terbalik. Yang namanya cewek pasti kegoda sama yang begituan, bos. Iya kalau dia mata duitan, kalau enggak kamu udah jamin loh. Iya deh, tenang aja. Berdua? Enggak kok, kan ada penonton. Apaan tuh? Kok bagus banget? Oh, ini namanya cinta. Waktu itu aku dikasih sama siapa ya? Pokoknya cakep juga. Terima kasih ya. Ada beberapa pendamping dari Natanya Mungkin bisa mendampingi Kita berikan aplaus sekali lagi kepada Adam dalam kehidupan sehari-hari. kita diambil oleh bagian asrama Fadli, ada Mas Iga. yang kami minta kepada Baik, kita berikan aplaus sekali lagi kepada saudara Fadli dan satu itu adalah saya yang tiga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada saudara Fadli dan saudara dua. Untuk perwakilannya, maju ke depan sekarang juga. Baik, inilah dia kepada semua pemimpin daripada Kismu Tarbiyah. Taklim lagi. Mungkin bisa dipersilakan. Bagi para pendukungnya, Kami minta kepada perwakilannya Ustadz TV Hidayat. semoga semangatnya. Baik, tolong kita berikan sambutan. Kita
Bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Inilah persembahan dari kami kelas 6. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mencintai manusia setiap insan di dunia akan merasakannya. Indah ceria kadang merana, itu darinya menipu daya dan melenakan. Sadarilah wahai kawan, cinta adalah karunia-Nya. Bila cinta berlihara bersihkan diri, gapailah cinta. Dari bagian kesehatan saudara kita yang bertemu kali ini dari saudara. Untuk kita ini harus efisien, dan efisien itu bukan semata-mata dilihat dari aspek dana yang semakin kecil, tetapi juga dengan pendeknya birokrasi itu adalah bagian dari efisiensi. Sehingga ketika kita berbicara tentang dapur hubungannya dengan sholat, misalnya sholat isya yang selama ini kita dapati itu sering banyak anak terlambat sholat isya karena masih duduk di dapur misalnya. Nah, ketika kita melihat contoh kasus seperti itu, lalu kemudian kita akan melakukan, kalau dulu biasanya kita langsung berkoordinasi di tingkat rapat pimpinan yang di situ juga dihadiri oleh penanggung jawab dapur. Secara otomatis pihak dapur akan secara langsung mengeluarkan kebijakan hubungannya dengan tata makan di dapur. Tetapi kalau sekarang, karena ini adalah dua lembaga yang berdiri sejajar,
Sudah barang tentu kita harus membicarakan ini di tingkat direktur dengan direktur dapur. Nah, kalau kita membicarakan di tingkat direktur, kemudian di pihak dapur nanti koordinasi ke bawah dan sebagainya, saya kira ini adalah tidak efisien dari sisi birokrasi. Dan ini harganya mahal karena menyangkut pelayanan terhadap